Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini, amin. Faslun fi izalatin najasah. Ai hadal fasal, adapun ini itu satu fasal, fi izalatin najasati, menjelaskan tentang cara menghilangkan najis. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bersama bahwasanya najis itu ada tiga, ya, najis terbagi menjadi tiga macam. Ada najis mughalladhah, najis yang paling berat, yaitu najisnya anjing, babi, dan hewan yang terlahirkan, teranakkan dari keduanya atau salah satunya. Yang kedua najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, yaitu najis air kencingnya anak laki-laki kecil yang belum makan selain ASI. Dan yang ketiga adalah najis mutawasithah, yaitu selain daripada najis dua tadi. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Qal al-mughalladhatu, adapun najis mughalladhah itu tathuru, bisa menjadi suci. Apa al-mughalladhah? Menjadi suci bisa salatin, dengan 7 kali basuhan. Jadi kalau najis mughalladhah kita terkena air liurnya anjing, babi, atau hewan yang teranakkan daripada keduanya atau salah satunya, maka bisa menjadi suci najis itu dengan cara apa? Dicuci 7 kali. Kalau kita mencucinya dengan gayung ya berarti 7 kali basuhan, kita siram 7 kali. Kalau di sungai bagaimana? Sungai berarti kita jalankan tangan, umpama tangan ya, tangan kita jalankan 1, kemudian balik lagi hitungnya 2 gitu ya. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya najasah, najis mughalladhah itu. Artinya ketika air liur sudah kita hilangkan, jadi umpama tangan terjilat anjing, ada air liurnya di tangan kita, maka itu air liur hilangkan terlebih dahulu. Setelah kita hilangkan, baru kita cuci 7 kali. Ihdahunna, yang ada pun salah satu daripada sab'i ghasalat itu biturabin, dicampur dengan debu atau tanah. Ada 3 cara mencampur itu. Yang pertama, kita ambil air, mama taruh di ember, kemudian kita cari debu atau tanah, masukkan ke air tersebut, kita aduk sampai keruh. Cara pertama. Cara yang kedua, tanah kita langsung tempelkan ke tangan yang terkena najisnya anjing, babi, kemudian kita cuci 7 kali. Dan cara yang ketiga, yaitu kita cuci 6 kali, kemudian kita kasih tanah atau lumpur, kemudian kita cuci lagi dengan air bersih sekali. Nah, yang paling bagus adalah cara yang pertama. Ihdahuna, yang ada pun salah satu daripada sab'i ghasalat itu biturabin, dicampur dengan debu. Intinya dihilangkan dulu ainnya, najasahnya, najis hilangkan. Setelah itu baru kita cuci 7 kali dan dicampur dengan tanah. Kalau tidak ada tanah bagaimana? Adanya air keruh habis hujan, maka itu air keruh sudah mencukupi. Karena itu air sudah keruh pasti tercampur dengan tanah, maka mencukupi. Wal mukhaffafatu, dan adapun najis mukhaffafah itu tathuru, bisa menjadi suci. Apa al mukhaffafah? Menjadi suci birasyil ma'i, dengan memercikkan air. Memercikkan air alaiha, ke atas mukhaffafah.
ma'al ghalabati dengan syarat. Nah, ini syaratnya ma'al ghalabati bersamaan atau beserta dengan ghalabah. Ghalabah itu mengalahkan, artinya menyamai. Ya, jadi ada air kencing. Umpama air kencingnya anak kecil laki-laki belum makan selain ASI, umurnya belum atau kurang dari 2 tahun, kemudian kencing di keramik umpamanya di lantai rumah, maka boleh hanya cukup bagi kita itu memercikkan air saja, tidak usah disiram, ya, dipercikin saja. Nah, dipercikin, setelah itu tentunya ya kita hilangkan dulu itu najisnya. Air kencingnya kita keringkan dulu dengan lap, ya, dengan itu kain yang kering. Kita keringkan itu air kencing, kemudian kita percikkan air. Semua keramik yang terkena itu air kencing, itu juga kita harus kenakan air, percikkan air ke keramik tersebut. Wa izalati ainiha, dan syarat yang kedua adalah menghilangkan air kencing mukhaffafah itu tadi, najis mukhaffafah. Jadi syaratnya 2, kita cukup untuk memercikkan air ke najis mukhaffafah. 1, yaitu ketika air percikannya itu ghalabah itu mengenai seluruh benda yang terkena najis, dan najisnya kita hilangkan terlebih dahulu. Itu mukhaffafah. Dan yang ketiga wal mutawasithah, adapun najis mutawasithah itu tanqasimu terbagi al mutawasithah terbagi ila qisma ini kepada 2 bagian. Najis mutawasithah terbagi menjadi 2. Ainiyatun, yaitu yang pertama najis ainiyah, mutawasithah yang ainiyah, wa hukmiyatun, dan yang kedua adalah najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Apa itu najis hukmiyah? Al ainiyah itu adapun najis ainiyah itu alati najis laha, yang itu bagi ainiyah, bagi alati, launun adapun warna, warihun dan bau, watokmun dan rasa. Najis ainiyah itu adalah najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Tidak harus 3-tiganya ada, yang penting salah satu daripada 3 sifat laun, reh, dan ta'am itu terbukti adanya, maka namanya najis ainiyah. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Fala buddha, maka harus min izalati alauniha, dari menghilangkan warna ainiyah, warihiha dan bau ainiyah, wa ta'miha dan rasa ainiyah. Ketika najis mutawasithah itu najis ainiyah, ada bau, warna, rasanya, maka harus kita basuh sampai hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang rasanya. Umpama di baju itu terkena darah, ya kan? Darah itu baunya anyir, warnanya itu merah, rasanya itu asin, ya kan? Rasa darah itu asin. Nah, di baju itu maka kita harus hilangkan warna, bau, dan rasanya. Warnanya merah harus hilang, kembali menjadi putih, umpama baju putih. Kemudian baunya, bau anyir itu harus hilang, dan rasanya, rasa asin pun harus hilang. Kalau tidak bisa hilang bagaimana? Umpama baunya hilang, rasanya hilang, tinggal warnanya saja. Warna merah tidak akan bisa hilang, umpamanya dia itu sudah terhapuskan merahnya, berubah menjadi warna pink umpamanya. Maka bagaimana? Apakah itu nanti tetap dikatakan najis? Padahal syarat untuk menghilangkan najis ainiyah itu kan bau, warna, dan rasa, 3-tiganya harus hilang. Nah, maka di sini ada pengecualian. Ini masuk ke hukum darurat nanti. Ta'assur, sulit untuk kita menghilangkan. Maka kalau sudah masuk ke hukum darurat, sudah kita sikat, sudah kita sabun, kita sudah kucek juga, berhari-hari kita sudah rendam juga, tapi nggak hilang juga, maka nanti ada rukhsah, ada keringanan. Ketika sisa baunya saja itu tidak masalah, atau sisa warnanya saja itu juga tidak apa-apa, ya. Sisa bau saja tidak apa-apa, dan sisa warna saja tidak mengapa.
Tapi kalau sisa rasanya saja, yang tersisa hanya rasa, maka tidak boleh, mau tidak mau harus dihilangkan. Itu najis mutawasithah, yaitu dengan cara kita hilangkan terlebih dahulu ain najasahnya, kemudian kita hilangkan bau, warna, dan rasa sampai tiga-tiganya itu hilang. Nah, najis hukmiyah itu apa? Wal hukmiyah itu adapun najis hukmiyah itu allati najis la launa yang tidak ada warna itu maujud, wala riha dan tidak ada bau itu maujud, wala ta'ma dan tidak ada rasa itu maujud laha bagi allati laha bagi hukmiyah itu. Yakfika maka mencukupkan kaing engkau apa jariul ma'i mengalirkan air alaiha ke atas hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis bukan mughalladah, bukan mukhaffafah, dia masuk mutawasithah, tetapi najis mutawasithah yang tidak terdapatkan bau, warna, dan rasa, tidak ada ainnya juga. Contohnya apa? Contoh seperti umpama lantai rumah itu terkena ompol anak bayi kita, balita, ya. Lantai rumah terkena ompol, yang ompol itu najisnya mutawasithah, kemudian seharian belum sempat kita pel, belum sempat kita keringkan, belum sempat kita sucikan. Akhirnya di sore hari kita baru mau sempat ngepel. Dicari mana tadi, oh di sini najisnya, tapi kok sudah kering, baunya tidak ada pesingnya, warnanya juga tidak ada, terus rasanya umpama toh dirasakan itu tidak ada rasa air kencingnya, maka apakah itu lantai sudah dikatakan bersih? Maka itu lantai belum bersih. Kenapa? Karena dia itu belum disucikan, maka masih najis dia, tetapi najisnya najis yang hukmiyah, najis yang tidak ditemukan bau, warna, ataupun rasa, itu tetap najis, ya, belum dianggap suci. Kalau tidak kita sucikan, kemudian kita wudhu, kaki kita basah, kemudian menginjak itu lantai, maka kaki kita menjadi najis, najisnya berpindah ke kaki nantinya, maka harus kita sucikan. Dengan cara apa kalau najis hukmiyah? Maka mensucikan najis hukmiyah itu cukup dengan mengalirkan air saja. Apakah setelah dialirkan air itu nanti lantai langsung dikatakan suci? Nah, lantai itu nanti dikatakan suci, kemudian air yang masih basah menggenang di lantai itu tadi, itu dikatakan suci ketika air yang kita siramkan itu tidak berubah bau, warna, ataupun rasa. Kalau lantai yang kena najis hukmiyah tadi kita siram dengan air 1 gelas, ya, segelas kecil, kita siram dengan air 1 gelas, kemudian tidak ada bau, warna, dan rasa, maka lantai yang basah dengan air 1 gelas tadi sudah dihukumi suci. Kita injek-injek tidak apa-apa. Apakah wajib kita keringkan lantai tersebut? Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeringkannya, kecuali kalau lantai yang sudah kita siram tadi najis hukmiyah, kemudian kita siram dengan air 1 gelas, ternyata air yang membasahi lantai itu berubah baunya menjadi pesing semua, maka itu air hukumnya najis. Nah, air mutanajis jadinya, maka kita harus tambahin lagi itu. Nah, ditambahin lagi siramannya sampai tidak ada bau, warna, ataupun rasanya. Itu 3 cara untuk menghilangkan najis mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.